Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia menyampaikan salam sejahtera untuk saudara semua. Hari ini saya ingin berbicara tentang ajaran yang benar atau sound doctrine. Tapi pokok yang ingin saya bicarakan sore ini adalah mengenai Alkitab, satu-satunya firman Tuhan. Nah, prinsip utama orang beriman sebenarnya kita harus pahami seperti ini. Semua tatanan hidup beriman kita diatur oleh Alkitab. Jadi apa yang penting di sini? Bahwa ajaran itu menentukan praktek beriman saudara. Jadi yang perlu kita perhatikan, beberapa notion yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan ajaran adalah bahwa ajaran yang benar akan menghasilkan praktek beriman yang benar. Ajaran yang salah akan mempengaruhi dan membuat praktek beriman seseorang menjadi salah. Ajaran yang sesat tentu saja akan membuat praktek beriman seseorang menjadi salah. Nah, saudara yang kekasih, pengajaran utama yang perlu dipahami oleh orang percaya adalah Alkitab, satu-satunya firman Tuhan. Mengapa ini penting untuk dipahami oleh orang percaya? Oleh karena banyak pemahaman-pemahaman di luar sana yang mungkin sedikit berbeda dengan apa yang dipahami oleh kita. Yaitu mereka memahami, atau ada orang-orang yang menyebut diri mereka orang Kristen. Mereka memahami bahwa Alkitab itu memang firman Tuhan. Tetapi pemahaman yang mereka pahami, Alkitab tidak sepenuhnya firman Tuhan. Ada yang memahami sebagian Alkitab itu berisi firman Tuhan, dan sebagian lagi tidak berisi firman Tuhan. Mereka katakan bagian-bagian yang menyangkut dengan sejarah, yang menyangkut dengan ilmu pengetahuan, yang menyangkut dengan seni, dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami, maka bagian itu tidak dipahami sebagai firman Allah. Nah, ada juga orang Kristen yang berkata bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Kalau engkau memahami pemahaman atau punya pemahaman yang seperti ini, bagaimana mungkin imanmu bertumbuh? Kalau engkau paham atau percaya bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan, lalu apa yang mengatur hidupmu? Tentu tidak ada sesuatu yang mengikat atau mendasari hidupmu atau membuat hidupmu tertanam kuat dan bisa mengubah hidupmu. Saya sendiri mempunyai posisi yang tegas, dan saya percaya Anda bersama-sama dengan saya akan berdiri dalam posisi ini, mengatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Saya ingin kita bersama-sama, atau saya akan membacakan ayat ini untuk kita di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan katakan, ada kata di situ bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Nah, saya ingin bagian firman Tuhan ini kita baca di dalam terjemahan aslinya atau Textus Receptus. Bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru berasal dari bahasa Yunani. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dalam bahasa Yunani saya bacakan untuk saudara. Pasa grafe theopneustos
kai opelimos pros, didas kalian pros, elektion pros, epanortosin pros, paidean tenen dikaiosune. Ya, kata pasa berarti semua, sedangkan kata graphe berarti tulisan firman Tuhan. Kata theopenustos itu artinya dari dua kata, theos dan penustos. Theos adalah Allah, pneumatos adalah Roh Kudus atau nafas Allah, God breathed. Jadi firman Tuhan di sini di dalam bahasa asli kalau kita terjemahkan pasa graphe theopenustos artinya segala tulisan firman Allah dinafaskan oleh Allah dan memberikan manfaat kai opelimos pros didas kalian, dan bermanfaat untuk mengajar. Jadi yang pertama di sini firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu mempunyai manfaat untuk mengajar. Ajaran-ajaran yang bersumber dari Alkitab itu adalah ajaran-ajaran yang memang perlu untuk kita pelajari. Terus dikatakan oleh Alkitab juga ada kata pros elektion, ya, untuk memberikan teguran, epanortosin, paidean, memberikan instruksi di dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan di dalam Textus Receptus ini berkata, semua tulisan firman Allah dinafaskan oleh Allah. Jadi saya mau berkata kepada kita bahwa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah. Jadi semua Alkitab, ke-66 kitab tersebut adalah firman Allah. Tidak ada satu kitab yang tidak kita akui sebagai firman Allah. Theopenustos artinya dinafaskan oleh Allah. Dan kalau Allah bernafas, kalau Allah menginspirasikan, berarti firman Tuhan itu adalah diri Allah sendiri. Memang betul firman Tuhan itu ditulis oleh manusia-manusia tertentu. Misalnya Paulus menuliskan 14 surat di dalam perjanjian baru. Lalu Musa menuliskan 5 kitab awal di dalam perjanjian lama, atau disebut dengan Pentateuch. Lalu ada kitab-kitab yang lain lagi yang dituliskan oleh manusia-manusia tertentu. Tetapi pertama di sini, apabila kita menguji berdasarkan apa yang kita baca tadi, bahwa segala tulisan firman Allah dinafaskan oleh Allah, artinya firman Allah yang kita miliki, yang dikanon. Kanon artinya tokat pengukur atau peraturan, atau arti lainnya berhentinya pewahyuan secara publik. Dengan kata lain, Kejadian sampai Wahyu ke-66 kitab tersebut adalah kitab yang sudah dikanon. Maksudnya Allah berhenti berbicara sampai di situ. Firman Tuhan inilah yang seharusnya menjadi dasar pengajaran kita. Kalau ada orang lain yang mencoba menambahkan firman Tuhan di luar kitab Wahyu, kitab yang terakhir, maka sudah pasti itu bukanlah firman Tuhan. Jadi ada beberapa prinsip yang ingin saya tegaskan di sini. Yang pertama, dari 2 Timotius 3 ayat 16 ini, pasa graphe theopenustos, segala tulisan firman Allah dinafaskan oleh Allah. Itu artinya Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab dari buku Kejadian sampai Wahyu diinspirasikan oleh Allah. Allah sendiri yang memberikan firman-Nya. Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu ke-66 kitab itu adalah firman Allah. Jadi tidak ada yang kurang dari situ. Kita tidak boleh mengurangkan satu kitab, membuang satu kitab. Kita tidak boleh menambahkan kitab yang lain. Berhenti sampai di kitab Wahyu. Di luar Alkitab ke-66 buku itu, maka kitab-kitab itu, saya mau katakan dengan tegas, itu bukan firman Tuhan dan tidak diinspirasikan oleh Allah. Alkitab ke-66 buku itu diinspirasikan oleh Allah, maka ke-66 buku Alkitab itu bebas dari kesalahan. Karena Allah kita adalah Allah yang sempurna. Allah yang sempurna memberikan firman yang sempurna. Dan firman yang sempurna dari Allah itu adalah firman yang ineransi, bebas dari kesalahan, dan juga infallible. Infallible artinya tidak mempunyai peluang, tidak mempunyai satu celah pun untuk salah di situ.
Jadi saya percaya bahwa seluruh firman Tuhan itu, ke-66 kitab itu adalah firman Allah. Dan bebas dari kesalahan itu adalah firman Allah yang final, yang absolut. Firman Allah ini adalah firman yang terakhir. Kalau kita mendengar kata terakhir, maka tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Firman Allah sudah sempurna. Apabila ada manusia lain yang menulis Alkitab, kemudian muncul dan mengatakan bahwa ini adalah wahyu dari Tuhan, maka dengan yakin kita katakan bahwa itu bukanlah firman Tuhan. Ke-66 kitab Alkitab itu adalah firman Tuhan, maka semua kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman Tuhan, sekali lagi yang bebas dari kesalahan, bersifat final dan absolut. Alkitab atau ke-66 buku ini satu-satunya firman Tuhan, dan setelah ini Tuhan tidak menurunkan firman yang lain. Alkitab ke-66 buku ini adalah wahyu terakhir. Sesudah kitab terakhir Alkitab, yaitu kitab Wahyu, firman Tuhan sudah tertutup dan Tuhan tidak menurunkan firman Tuhan lagi. Artinya kanon bersifat tertutup. Ya, seperti keran air, Anda harus menutup keran air itu supaya airnya tidak keluar apabila Anda tidak menggunakannya. Apabila firman Tuhan tidak ditutup, maka akan muncul wahyu-wahyu yang lain. Orang yang mengaku mendapat wahyu, mendapat penglihatan, mendapat sesuatu, mimpi, dan sebagainya, dan mereka akui sebagai firman, maka kita akan bingung. Tetapi dasar kita, Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Kalau engkau berpegang kepada pengajaran firman Tuhan ini, engkau berpegang pada Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang sudah final, sudah selesai. Ke-66 kitab ini, yaitu 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru, maka engkau akan aman dan hidupmu tidak akan tersesat. Maka engkau akan mengetahui, apabila engkau ingin mengetahui bagaimana Allah berbicara kepadamu, maka engkau cari di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu adalah theopneustos, yaitu dinafaskan oleh Allah, diinspirasikan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah. Maka engkau merasa bahwa Alkitab, maka engkau punya keyakinan bahwa di dalam Alkitab Tuhan berbicara kepadamu. Engkau tidak membutuhkan wahyu yang lain. Engkau tidak membutuhkan atau ingin mendengar. Ada orang yang berkata kepadamu, oh, aku ingin mendengarkan firman Tuhan. Atau hamba Tuhan itu menubuatkan firman Tuhan yang lain, memberikan firman Tuhan yang lain, mendapatkan mimpi atau penglihatan. Maka engkau dengan tegas berkata, itu bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang Tuhan katakan adalah theopneustos, bahwa Allah berbicara di dalam semua tulisan, di dalam grafe, pasa, grafe, theopneustos. Grafe adalah tulisan firman Tuhan. Semua tulisan firman Tuhan itu diinspirasikan oleh Allah dan bersifat tertutup. Wahyu Alkitab bersifat tertutup, kanon bersifat tertutup. Apabila tertutup, maka Allah tidak memberikan firman yang lain. Engkau cukup mencari, membaca di dalam Alkitab, mempelajari di dalam Alkitab, melakukan penyelidikan terhadap Alkitab. Engkau akan menemukan ada banyak kekayaan firman, ada banyak firman Tuhan yang bisa mengubah hidupmu. Dan yang terakhir, Alkitab ke-66 buku ini adalah firman Tuhan yang absolut. Artinya kebenaran-kebenaran yang lain tidak bisa mengalahkan kebenaran Alkitab. Alkitab menjadi kebenaran yang paling tertinggi. Segala sesuatu harus kita uji berdasarkan Alkitab. Apabila firman Tuhan mengatakan itu ada, maka itu adalah firman Tuhan. Apabila kita uji maka itu tidak ada dalam firman Tuhan, maka engkau tidak perlu mempercayai hal itu. Dan firman yang terakhir, tidak ada lagi firman yang lain. Ini adalah dasar hidup orang percaya. Apabila engkau menaruh hidupmu di dalam pemahaman ini, maka hidupmu akan kuat. Hidupmu akan menjadi hidup yang berbuah. Hidupmu akan bertumbuh dengan kuat. Dan engkau akan tahu, engkau akan percaya siapa Tuhan yang engkau sembah. Engkau akan berdiri di atas pengajaran firman Tuhan yang benar. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia, menyampaikan untuk Anda. Tuhan memberkati.